Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai penelitian survei. Kita akan bahas mengenai apa itu penelitian survei, kemudian ciri, tujuan, dan sebagainya. Jadi ini merupakan pengantar pengetahuan kita mengenai apa itu penelitian survei. Nah, kalau dilihat dari definisi, jadi GAI tahun 1983 itu sudah menyatakan bahwa a survey is an attempt to collect data from member of population in order to determine the current status of the population with respect to or more variable. Jadi kalau lihat di sini dari pengertian ini, kita dapat simpulkan bahwa penelitian survei ini merupakan penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi. Jadi harus ada sampel, bahkan di beberapa literatur, baik sampelnya atau populasi kecil maupun populasi besar, itu tetap harus diambil sampel. Nah, karena apabila tidak diambil sampel, jadi populasi secara keseluruhan diteliti, namanya bukan penelitian survei, tetapi penelitian sensus, gitu ya. Nah, kemudian penelitian survei juga ciri yang paling utama itu adalah menggunakan kuesioner sebagai pokok pengumpulan datanya. Walaupun nanti tentu ada beberapa jenis pengumpulan data yang biasa digunakan di dalam survei, tetapi salah satu ciri yang paling utama bahwa penelitian survei ini biasanya menggunakan kuesioner. Kemudian ciri yang lain dari penelitian survei, yang pertama ini penelitian survei bertujuan untuk menghasilkan statistik yang merupakan deskriptif kuantitatif atau numerik dari beberapa aspek populasi yang dipelajari. Jadi penelitian survei salah satunya adalah cirinya merupakan deskripsi kuantitatif atau numerik. Karena penelitian survei ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga data yang ada di dalam itu merupakan data-data kuantitatif atau data-data numerik. Kemudian yang kedua, bahwa dengan cara pengumpulan informasi dengan mengajukan serangkaian pertanyaan dan jawaban yang diperoleh, ini merupakan salah satu juga penelitian survei. Nah, jadi biasanya pengumpulan informasinya ini dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan, gitu ya. Nah, pertanyaan ini bisa menggunakan jawaban tertutup dan juga menggunakan jawaban terbuka. Tetapi dalam angket kebanyakan atau dalam pengumpulan data ini biasa kita kenal dengan pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dengan jawaban yang tertutup. Sudah artinya bahwa sudah kita tentukan bahwa jawabannya itu baik, tidak baik, atau misalkan cukup, ragu-ragu, dan sebagainya. Sedangkan jenis-jenis pertanyaan terbuka atau pertanyaan yang jawabannya itu tidak kita arahkan, itu biasanya didapatkan dalam penelitian-penelitian atau ditemui dalam penelitian-penelitian kualitatif. Kemudian yang ketiga, bahwa keterangan yang dikumpulkan tersebut merupakan fraksi dari populasi yang disebut dengan sampel. Jadi tadi sudah disampaikan di awal bahwa penelitian survei salah satu cirinya adalah harus mengambil sampel dari populasi yang akan kita teliti. Nah, kemudian tujuan penelitian survei ini yang pertama adalah penelitian eksploratif atau penjajakan. Jadi biasanya penelitian seperti ini penelitian dengan jenis terbuka, mencari begitu, kemudian pengetahuan peneliti tentang masalah yang diteliti masih terbatas. Nah, misalkan dalam hal ini kita mempelajari tentang bagaimana menurut Anda tentang cara mengasuh anak yang baik, atau bagaimana menurut Anda cara mendidik anak yang baik, gitu ya. Kemudian yang kedua, penelitian deskriptif. Nah, penelitian ini mempelajari masalah dalam hal ini dalam pendidikan atau dalam pembelajaran terkait dengan situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung. Nah, biasanya penelitian deskriptif ini cirinya adalah kita meneliti hanya dengan satu variabel saja. Misalkan kita mau meneliti tentang bagaimana tingkat kesukaran siswa terhadap mata pelajaran ekonomi. Nah, ini salah satu jenis dari penelitian deskriptif. Kemudian yang ketiga, penelitian evaluasi. Nah, ini mencari jawaban tentang pencapaian tujuan yang sudah digariskan. Misalkan kita mau mengevaluasi
bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap mata pelajaran ekonomi. Kemudian yang ketiga, penelitian eksplanasi atau menjelaskan. Nah, ini biasanya menggunakan data yang sama, gitu ya. Kemudian menjelaskan hubungan kausal antar variabel, baik itu dua variabel ataupun lebih. Kemudian yang ketiga atau yang kelima, maaf, penelitian prediksi. Nah, ini biasanya untuk meramalkan fenomena-fenomena tertentu. Kemudian yang keenam, ini penelitian pengembangan indikator-indikator sosial. Ini biasanya dikembangkan berdasarkan survei yang dilakukan secara berkala. Misalkan jumlah presentasi penduduk miskin di Jawa Barat gitu dari tahun 2010 sampai 2020 misalkan ya. Kemudian yang ketujuh, penelitian operasional. Nah, ini pusat perhatiannya adalah variabel-variabel yang berkaitan dengan aspek operasional suatu program. Nah, setelah diidentifikasi hambatan operasional, penelitian tersebut penelitian dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kemudian dari pengumpulan datanya, nah ini ada dengan kuesioner, ya kuesioner itu bentuknya bisa pernyataan dan juga bisa pertanyaan. Nah, biasanya jawabannya dengan jawaban-jawaban tertutup atau jawaban-jawaban yang sudah kita arahkan sebelumnya. Jadi jawabannya terbatas begitu. Kemudian didukung oleh wawancara, kemudian observasi, gitu. Kemudian dan terakhir studi dokumentasi. Jadi ciri utama dari penelitian survei itu adalah dengan menggunakan kuesioner. Tadi saya sudah sebutkan bahwa walaupun pengumpulan data utamanya menggunakan kuesioner, tetapi ada beberapa hal atau ada beberapa pengumpulan data yang bisa mendukung hasil dari kuesioner yang setelah kita sebarkan. Nah, dari karakteristiknya, metode survei ini memiliki karakteristik yang pertama logik. Jadi, metode survei harus dilandasi oleh kerangka pemikiran yang nalar, runtut, dan juga sistematis. Yang kedua, deterministik. Nah, metode survei bukan saja melukiskan fakta secara deskriptif, akan tetapi melalui analisis relasi kausalitas, peneliti dapat menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel, baik itu 2 variabel ataupun 3 variabel ataupun lebih dari 3 variabel. Kemudian yang ketiga, general. Jadi hasil dari penelitian survei ini tidak hanya berlaku untuk kasus yang diteliti saja, akan tetapi dapat pula digeneralisasikan pada wilayah penelitian yang lebih luas. Selanjutnya, parsimonius. Jadi dari penelitian survei yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dapat dikumpulkan banyak informasi dan variabel yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi banyak tujuan. Kemudian yang terakhir, spesifik. Jadi kesimpulan dari penelitian survei ini berasal dari permasalahan yang telah dipilih secara spesifik, gitu ya, yang indikator-indikatornya telah dirumuskan dan dikualifikasi dengan jelas, sehingga dapat diukur dan dicermati dengan jelas. Kemudian langkah-langkah dalam penelitian survei ini, yang pertama ini memformulasikan masalah penelitian. Nah, di dalamnya tentu dalam melaksanakan atau memformulasi masalah penelitian, tentu kita harus mengidentifikasi masalah, kemudian setelah mengidentifikasi, kita harus mampu untuk merumuskan masalah sehingga tujuan dari penelitian itu dapat kita uraikan dari rumusan masalah yang sudah kita rumuskan. Yang kedua, penyusunan kerangka teori dan pengajuan hipotesis. Tentu dari rumusan masalah yang sudah kita ajukan tadi, kemudian kita buat hipotesisnya berdasarkan dari teori-teori yang mendukung adanya hipotesis itu. Kemudian yang ketiga, menentukan teknik sampling. Nah, nanti juga di pertemuan selanjutnya, beberapa pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana penentuan teknik sampling. Jadi secara umum penentuan teknik sampling ini ada dua. Ada dengan probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling. Kemudian selanjutnya penentuan metode pengumpulan data. Nah, tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, pengumpulan data yang utama itu menggunakan kuesioner. Tetapi
ada beberapa teknik pengumpulan data yang mampu mendukung kuesioner yang sudah kita sebar, yaitu bisa dengan wawancara, kemudian observasi, dan juga dokumentasi atau studi dokumentasi. Selanjutnya, kita menganalisis data. Nah, dalam menganalisis data ini ada beberapa hal dalam penelitian survei. Bisa menggunakan analisis deskriptif apabila kita hanya mempunyai satu variabel, kemudian juga melakukan analisis data dengan analisis korelasional, atau kita menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih, atau juga kita bisa menganalisa secara regresi apabila kita ingin mencari dampak atau pengaruh dari variabel satu ke variabel yang lainnya, atau juga kita bisa menganalisis secara komparatif apabila kita ingin membandingkan antara dua variabel atau lebih. Nah, setelah dianalisis datanya, baru kita bisa mengajukan kesimpulan. Nah, apabila dilihat dari sini, maka proses penelitian survei itu dimulai dengan munculnya minat peneliti dulu, begitu ya, terhadap suatu fenomena sosial tertentu. Misalkan terhadap minat belajar, dalam hal ini dalam kaitannya dengan pendidikan, kita mempunyai mempunyai minat untuk meneliti kenapa minat belajar siswa ini turun. Kemudian setelah kita memiliki minat tersebut, maka kemudian disusun menjadi masalah penelitian yang lebih jelas. Dengan cara tadi ya, dengan cara merumuskan rumusan masalah. Kemudian tentu rumusan masalah itu juga harus didukung dengan literatur dan teori. Nah, setelah teori-teori ini kita kumpulkan, maka teori yang sifatnya abstrak melalui deduksi logika diterjemahkan menjadi sebuah hipotesa yang lebih spesifik dan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, kemudian hipotesa atau hipotesis ini memberikan informasi variabel penelitian dan hubungannya. Jadi, kita setelah hipotesa ini adalah jawaban sementara dari apa yang kita duga sebelumnya. Jadi dari teori yang sudah kita kumpulkan, misalkan tadi kita mau meneliti tentang minat. Nah, minat ini ternyata setelah kita gali teorinya, minat belajar turun itu atau minat belajar ini dipengaruhi atau disebabkan oleh kurang aktifnya guru untuk mengajar. Atau misalkan guru ini terlalu menggunakan teacher center sehingga minat belajar siswa itu cenderung turun. Nah, sebaiknya dalam teori itu misalkan dijelaskan bahwa sebaiknya guru menggunakan metode-metode belajar yang mengarahkan kepada keaktifan siswa sehingga tumbuhlah minat belajar siswa. Nah, maka kita duga bahwa minat turun ini dikarenakan karena metode belajar yang digunakan oleh guru itu tidak terlalu cocok untuk karakteristik siswa tersebut. Nah, maka kita membuat hipotesa atau kesimpulan awal bahwa minat belajar itu dipengaruhi oleh metode belajarnya, ya. Nah, kemudian setelah hipotesa itu kita buat, maka peneliti melakukan langkah-langkah metodologis, yaitu menginterpretasikan konsep, menyusun instrumen, menentukan skala, menentukan sampel, dan juga teknik populasi, teknik mengambil populasi, gitu ya, atau maaf, teknik mengambil sampel untuk penentuan sampel. Nah, setelah itu data dari penentuan sampel, setelah kita menyusun instrumen, kemudian juga menentukan sampelnya dan segala macam, maka didapatlah nanti hasil dari observasi. Begitu, hasil data dari observasi yang sudah kita lakukan, baik dari instrumen penelitian berupa kuesioner, kemudian instrumen penelitian berupa hasil wawancara, kemudian studi dokumentasi dan sebagainya, maka didapatlah data yang akan kita teliti. Nah, kemudian setelah data didapat, setelah itu maka data itu kita olah. Kita olah menggunakan bantuan statistik. Nah, proses pembandingan antara informasi sampel dan populasi itu kemudian kita digeneralisasikan. Jadi setelah datanya terkumpul, diolah menggunakan statistik. Nah, dari hasil olahan kita,
maka data tersebut mampu untuk digenerasikan menjadi sebuah populasi. Jadi walaupun kita mengambil sampel sedikit, tetapi sampel itu harus mampu mengenerasikan dari populasi itu. Nah, generalisasi ini didapat dari pengujian hipotesa kita. Jadi tadi misalkan sudah saya sampaikan bahwa ketika minat belajar siswa turun, maka kita berasumsi atau berhipotesis bahwa minat belajar ini dipengaruhi oleh metode belajarnya. Nah, hipotesa kita itu diuji. Setelah diuji dan ternyata ya, maka hasilnya itu mampu digeneralisasikan bahwa di semua kalangan pelajar, bahwa minat belajar itu salah satunya dipengaruhi oleh metode belajarnya. Setelah kita uji gitu ya, harus mampu mengeneralisasikan baik itu secara populasi ataupun menjelaskan secara teori. Nah, maka status hipotesa kita itu diuji dan diterima. Setelah status hipotesa kita diuji dan diterima, maka itu menjadi sebuah teori. Ya, menjadi sebuah teori. Dari mana? Dari hipotesa. Untuk itu, maka proses generalisasi ini juga mampu dijadikan landasan sebuah teori. Jadi setelah kita tadi menjelaskan, ternyata setelah kita uji bahwa ternyata benar bahwa metode belajar itu mampu mempengaruhi minat belajar. Maka hipotesa yang kita ajukan itu mampu dijadikan rujukan dan mampu dijadikan sebuah teori. Jadi proses generalisasi itu tidak hanya pada populasi yang kita teliti, tetapi secara teoritis bahwa apa yang akan kita teliti atau apa yang telah kita teliti secara konsep itu bisa diuji dan bisa dijadikan sebuah teori bahwa minat belajar itu dipengaruhi oleh metode belajar. Demikian video yang bisa saya sampaikan mengenai pengantar dari penelitian survei. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.